Saudaraan, mendaki merupakan salah satu aktivitas yang sangat digemari oleh sebagian besar orang. Hal ini dikarenakan mendaki dapat menjadi aktivitas penghilang stres, baik stres yang disebabkan oleh percintaan, pendidikan, keluarga, maupun yang lainnya. Namun, sebagian besar orang juga mengatakan mendaki merupakan aktivitas yang cukup melelahkan. Tetapi, mereka tetap menikmatinya, karena ketika mereka mencapai puncak, mereka bisa melihat pemandangan yang luar biasa indahnya. Selain itu, mendaki juga menjadi salah satu aktivitas yang memiliki resiko yang cukup besar bagi tubuh kita. Salah satunya dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia adalah suatu kondisi di mana suhu tubuh di bawah normal dan tubuh tidak mampu lagi mengkompensasi keadaan tersebut. Di mana suhu tubuh normal manusia itu ada pada angka 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Sementara seseorang yang mengalami hipotermia memiliki suhu kurang dari 35 derajat Celcius. Adapun penyebab dari hipotermia ini sendiri yaitu karena berada pada udara atau air yang dingin dalam kurun waktu yang cukup lama. Di mana hipotermia ini juga bergantung pada usia, massa tubuh, lemak tubuh, kondisi kesehatan, serta durasi paparan dari tiap-tiap individu. Adapun gejala dari hipotermia ini sendiri, yang pertama itu badannya dia bakal gemetar dan menggigil. Kemudian yang kedua itulah nafasnya itu dia dangkal sama dia pelan. Kemudian yang ketiga itu denyut nadinya itu dia lambat dan juga lemah. Kemudian juga dia akan mengalami kebingungan, kemudian kulitnya pucat dan dingin, dan lain sebagainya. Selain gejala umum yang sudah saya sebutkan tadi, hipotermia ini juga memiliki gejala berdasarkan derajatnya. Yang pertama itu ketika suhunya 36,1 sampai 37,5 derajat Celcius. Ini termasuk suhu normal, sehingga tanda dan gejala hipotermia tidak ditemukan. Kemudian yang kedua itu ketika suhunya berada pada angka 32 sampai 35 derajat Celcius, di mana ini termasuk dalam hipotermia ringan. Di mana tanda gejala yang kita temui yaitu badannya gemetar, menggigil, kemudian merasa kebingungan, kemudian dia juga mengalami takikardi, takipnea, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu di mana suhunya berada pada angka 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Ini termasuk dalam hipotermia sedang, di mana gejala dan tanda yang bisa kita lihat yaitu pertama dia akan mengalami ngantuk atau mengalami penurunan kesadaran. Kemudian akan mengalami hiperventilasi. Kemudian dia juga akan mengalami dilatasi pada pupilnya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu di mana suhu tubuhnya itu kurang dari 28 derajat Celcius, dan ini termasuk dalam hipotermia berat, di mana tanda dan gejala yang kita temui itu yaitu pertama mengalami penurunan kesadaran, napasnya berhenti, denyut jantungnya berhenti, dan kemudian refleks korneanya juga akan mengalami pelemaran dan juga mengalami edema. Lalu bagaimana tata laksana awal untuk penanganan hipotermia ini? Untuk tata laksana awal hipotermia yang dapat kita lakukan, yang pertama itu adalah pindahkan korban ke tempat yang hangat dan kering. Kemudian yang kedua itu adalah keringkan seluruh pakaian korban, bila perlu ganti pakaian korban. Kemudian yang ketiga itu adalah lindungi korban dari angin dan juga cegah agar panas tubuhnya tidak keluar. Kemudian yang keempat itu adalah mulai hangatkan korban, yaitu dengan cara menyelimuti korban atau memberi pakaian hangat tambahan. Selain itu dapat dilakukan dengan cara memeluk korban guna mentransfer panas tubuh dari penolong ke korban. Kemudian selanjutnya beri minuman hangat pada korban yang dapat minum, tapi jangan beri minuman yang mengandung kafein dan alkohol, karena dua hal tersebut itu dia dapat mempercepat diuresis. Kemudian jangan segera atau jangan cepat menggosok bagian tubuh korban, dan juga jangan memijat bagian ekstremitas korban, karena dua aktivitas otot tersebut dia dapat mempercepat penghentian jantung. Kemudian selanjutnya segera RGP korban apabila terdapat indikasi mengalami henti napas dan juga tidak terdapat denyut nadi. Kemudian, ingat, jangan segera menghangatkan korban yang mengalami hipotermia berat, tapi segera rujuk saja korban yang mengalami hipotermia berat. Sekian penjelasan terkait trauma lingkungan tentang hipotermia. Salam persaudaraan.